Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT merupakan sistem integrasi yang memungkinkan kita dapat melakukan monitoring dan controlling di mana saja dan kapan saja. Sistem IoT membutuhkan berbagai perangkat seperti microcontroller, platform cloud, dan interface untuk menampilkan hasil sensor atau kendali jarak jauh. Platform cloud memiliki fungsi sebagai tempat menampung data. Dalam platform cloud, IoT telah menyediakan cloud untuk penyimpanan data. Untuk belajar cloud, kita akan menemukan istilah cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah penyediaan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Cloud computing disebut juga komputasi awan, merupakan gabungan dari penggunaan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet. Cloud computing atau komputasi awan adalah proses pengolahan sumber daya atau data, storage, server, database, software, networking, dan lainnya yang ada pada jaringan internet. Cloud computing memiliki tugas utama untuk mengatur segala hal yang ada pada cloud. Cloud yang dimaksud di sini adalah suatu penyimpanan data virtual yang tersimpan dalam suatu ruang yang biasa disebut dengan cloud storage atau cloud cluster. Dengan ruang ini, data dapat kita akses kembali kapanpun dan dimanapun secara remote dengan menggunakan koneksi internet. Arsitektur cloud computing dapat dibedakan ke dalam 4 lapisan, yaitu lapisan perangkat keras atau hardware, infrastruktur, platform, dan aplikasi. Lapisan paling bawah adalah lapisan perangkat keras. Lapisan ini bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya fisik cloud. Lapisan ini terdiri dari perangkat fisik seperti server, router, switch, power, dan sistem pendinginan. Secara fisik, lapisan ini sering dikelompokkan sebagai pusat data atau data center. Lapisan selanjutnya yaitu lapisan infrastruktur, dikenal dengan lapisan virtualisasi dan bertanggung jawab untuk membentuk media yang terdiri dari media penyimpanan atau storage dan sumber daya komputasi yang terpartisi dari sumber daya fisiknya. Lapisan berikutnya adalah lapisan platform. Lapisan ini terdiri dari sistem operasi dan kerangka aplikasi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk meminimalisasi beban penyebaran aplikasi secara langsung ke dalam wadah mesin virtual. Tingkatan tertinggi dari hierarki arsitektur cloud computing adalah lapisan aplikasi. Lapisan ini terdiri dari aplikasi aktual dari cloud, di mana jenis lainnya secara langsung dapat dikirimkan atau digunakan oleh pengguna. Berdasarkan literatur yang diusulkan oleh L. Yusuf dan kawan-kawan dan Kizang, servis dapat disampaikan melalui lapisan ini disebut sebagai Software as a Service atau SaaS. Lapisan kedua adalah Cloud Software Environment Layer. Jenis delivery service yang disediakan oleh lapisan ini umumnya direferensikan sebagai Platform as a Service atau PaaS. Lapisan ketiga adalah Cloud Software Infrastructure Layer. Lapisan ini disertakan untuk mendukung penyediaan sumber daya yang fundamental ke tingkatan lapisan yang lebih tinggi. Lapisan ini pada gilirannya dapat digunakan untuk membangun baru lapisan Cloud Software Environment atau lapisan Cloud Application. Lapisan ketiga ini dapat dikategorikan menjadi 3 tingkatan sistem arsitektur dengan 3 jenis delivery service, yaitu Computational Resource atau jenis delivery service yang menyajikan infrastruktur as a service atau IaaS, Storage untuk delivery service yang menyajikan data storage as a service atau DaaS, dan Communication untuk jenis delivery service yang menyajikan Communication as a Service atau CaaS. Layanan cloud computing di mana pengguna dapat menggunakan aplikasi atau perangkat lunak atau software yang disediakan oleh cloud provider atau penyedia jasa cloud computing. Contoh dari layanan SaaS adalah Microsoft 365. Microsoft 365 adalah produk layanan berlangganan yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai bagian dari lini produk Microsoft Office. SaaS menyediakan solusi perangkat lunak lengkap yang Anda beli dengan skema prabayar jadi penyedia layanan cloud. Semua infrastruktur dasar, middleware, perangkat lunak aplikasi, dan data aplikasi berada di pusat data penyedia layanan. Berikut beberapa kelebihan SaaS. Yang pertama, memiliki akses ke aplikasi-aplikasi canggih. Yang kedua, cukup bayar apa saja yang Anda gunakan. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak klien gratis. Yang keempat, memobilisasi tenaga kerja Anda dengan mudah. Dan kelima, akses data aplikasi dari mana saja. Dan berikut kekurangan pada SaaS. Yang pertama, rentan terhadap permasalahan teknis. Yang kedua, adanya ancaman hacker di cloud. Yang ketiga, rentan terjadi downtime. Yang keempat, memiliki bandwidth yang lebih rendah. Dan kelima, mengandalkan konektivitas internet. Dan berikut adalah pro dan kontranya. Kelebihannya, SaaS adalah biaya operasional yang tidak terlalu tinggi atau mahal. Pengguna yang ingin mencoba SaaS hanya perlu membayar hingga layanan per bulan tanpa diharuskan untuk membayar biaya operasional lain seperti biaya perawatan, karena biaya tersebut sudah ditanggung oleh pihak penyedia.
Dan untuk kekurangannya adalah risiko keamanan data, sebab data pengguna yang tersimpan di server bisa diakses siapa saja, asalkan yang mengakses sudah mempunyai username dan juga password milik pengguna lain. Learn how to optimize your Microsoft 365 usage with quick, efficient, and cost-effective software. Microsoft 365 is the fastest growing SaaS, with many others following suit. However, based off of our research, many businesses are not tracking their SaaS usage, risking their software optimization. Smarter SaaS provides the solution, offering tracking and monitoring of licenses along with automating optimization opportunities. With Smarter SaaS, you can monitor over 40 SaaS subscriptions, which include Microsoft 365, Salesforce, Adobe, and many others. Let's take a look at how to optimize Microsoft 365. Here's the Smarter SaaS dashboard. From here, you have the opportunity to optimize your Smarter licenses through reharvesting, increasing usage, and surplus data by automatically monitoring active and inactive users. You can even know in real time your current licensing compliance. Smarter SaaS also includes a key feature to boost Microsoft Teams usage. Reharvesting is taking an inactive subscription and redistributing to an active user. With a click of a button, Smarter SaaS can do this action automatically. Likewise, you have the option of anonymizing the usernames and data to keep your information secure. The optimization feature takes the current license and provides optimization opportunities. For instance, the data can show Microsoft E3 application usage and provide opportunities to increase unused applications. This helps you fully use the licenses you are paying for. Surplus is when there are more subscriptions purchased than being used. In this case, Smarter SaaS can let you know the surplus amount to help you make decisions moving forward. The compliance feature keeps you a step ahead of remaining compliant with your licensing agreements. You will have all the data needed to see where applications are installed and whether you are over or under your licensing agreement limits. View your current Teams usage to know exactly where your team stands with remote working communication. See where areas of improvement can be made and utilize Microsoft's free training resources. To get a free trial of Smarter SaaS, please contact us today at info@businesssoftwarecenter.com. Microsoft Office 365 is one of the fastest growing SaaS subscriptions, with many others following suit. Based off of our research, many businesses are not tracking their Microsoft Office 365, risking their IT budget in the process. Smarter 365 provides the solution. Smarter 365 enables you to recognize and manage the key factors for cost and efficiencies and non-usage, encouraging an optimized environment. Smarter 365 is the quickest and easiest way to keep you optimized with your Microsoft 365 SaaS applications by increasing application usage and calculating savings recommendations. Here is the Smarter 365 dashboard. The installation process is quick and the dashboard is easy to use and understand. From here, you have the opportunity to hone in on your subscriptions through optimization, reharvesting, and surplus data by automatically monitoring active and inactive users. Reharvesting is taking an inactive subscription and redistributing to an active user. With a click of a button, Smarter 365 can do this action automatically. Optimization takes the current license and switches to another, for instance, taking a Microsoft Office E3 to an E1. Surplus is when there are more subscriptions purchased than being used. In this case, Smarter 365 can let you know the surplus amount to help make decisions moving forward. When purchasing Microsoft 365 licenses, it is important to also remain optimized. For instance, looking at Microsoft Teams, this report helps you identify user activity through the user reports for the last complete month. You can filter by using attributes that are assigned through the Azure User Directory and determine Teams usage. Smarter 365 also has compliance feature. Microsoft offers installs of their products up to 5 machines. To view your user installs, view the red, yellow, and green boxes. Green shows the user has less than 5 installs. Yellow shows the user is at 5 installs, and red indicates the user has installed on more than 5 machines. Here at TBSC, we are a Microsoft ISV partner. Smarter 365 was developed with distributors, resellers, and end users in mind. For more information about Smarter 365, visit our website, www.businesssoftwarecenter.com.